Desain bangunan anti mainstream. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian melihat dan juga membahas beberapa desain bangunan yang terbilang anti-mainstream dan juga sedikit aneh. Ada bangunan yang terlihat berpelukan bahkan sampai terlihat seperti meleleh. Kalau kalian penasaran dengan desain-desain bangunan yang anti-mainstream yang ingin aku bahas, langsung saja simak video ini hingga akhir. Yang pertama, The Crooked House Polandia. Dikenal dengan nama The Crazy Domek atau bahasa Inggrisnya yaitu Crooked House yang berarti rumah bengkok, merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang ada di pusat kota Sopot, Polandia. Crooked House ini disebut-sebut sebagai salah satu keajaiban arsitektur di era modern karena bentuknya yang aneh. Crooked House ini sebenarnya adalah sebuah bangunan dengan bentuk yang tidak teratur yang dibangun pada tahun 2004. Bangunan ini menempati lahan seluas 4.000 meter persegi dan merupakan bagian dari pusat perbelanjaan residen. Sang arsitek bangunan ini yaitu Zotinci dan juga Zaleski, mereka mengaku mendapat inspirasi dari sebuah ilustrasi buku dongeng. Crooked House ini terlihat seperti bangunan yang meleleh karena kepanasan sehingga bentuknya menjadi lentur dan terkesan bengkok yang tak beratur. Karena bentuknya yang sangat unik dan juga agak aneh ini, bangunan ini menjadi destinasi wisata yang populer di mana di dalamnya terdapat restoran, bar, dan juga toko-toko. Bahkan bangunan yang satu ini menjadi tempat yang paling banyak difoto di Polandia. Yang kedua, Dancing House Republik Ceko. Tidak hanya manusia yang bisa berdansa, namun sebuah bangunan juga bisa dibuat seolah-olah sedang saling memeluk layaknya adegan dalam berdansa. Bangunan dengan konsep unik yang satu ini bisa kalian temukan jika kalian jalan-jalan ke Republik Ceko. Tepatnya di kota Praha ada sebuah bangunan yang dibangun melengkung dan menempel pada bangunan di sebelahnya. Gedung yang satu ini merupakan sebuah karya arsitektur yang menakjubkan dan memiliki daya tarik romantis tersendiri. Coba kalian perhatikan bagaimana gedung ini dibangun. Mereka dibangun agar terlihat saling memeluk satu sama lainnya seperti dalam adegan berdansa. Bangunan unik yang satu ini diarsiteki oleh Vlado Milunik yang bekerja sama dengan Frank Gehry. Mereka berhasil membuat sebuah bangunan yang mampu menyedot perhatian banyak orang yang pada akhirnya menjadikan bangunan tersebut sebagai landmark kota Praha. Yang ketiga, Niterói Contemporary Art Museum, Brazil. Hampir semua bangunan yang memiliki desain yang aneh dan juga unik selalu menjadi landmark kota di mana bangunan tersebut berdiri. Begitu juga yang terjadi pada bangunan yang satu ini, Niterói Contemporary Art Museum, telah menarik perhatian baik penduduk lokal maupun turis mancanegara yang berlibur ke Brazil. Bukan koleksi museum ini yang membuat banyak orang terkagum-kagum, melainkan bentuk bangunannya yang terbilang unik, aneh, dan juga anti-mainstream. Bangunan yang satu ini telah menjadi ikon utama dari kota Niterói. Bangunan setinggi 16 meter dengan diameter kubah mencapai 50 meter ini berbentuk seperti piring terbang milik alien yang datang dari dunia lain. Dibangun pada tahun 1996 dan dirancang oleh Oscar Niemeyer dengan bantuan Bruno Contarini. Bangunan menakjubkan ini telah berhasil mendapatkan hati orang-orang yang melihatnya. Yang keempat, Habitat 67, Montreal, Kanada.
Merancang bangunan yang unik sudah pasti memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Pasalnya, sang arsitek harus memperhitungkan betul tingkat stabilitas bangunan yang akan mereka buat. Tak heran jika mayoritas gedung di dunia ini didesain simetris sebab bentuk ini dianggap memiliki tingkat kestabilitasan yang tinggi. Ternyata ada loh sebuah gedung di Kanada yang didesain mirip tumpukan balok yang jauh dari kata simetris, yaitu Habitat 67. Gedung ini dirancang oleh arsitek dari Israel yang bernama Moshe Safdie. Lokasi gedung yang satu ini berada di 2600 Avenue Pierre Dupuy, Marche-Droit-Quai, sebelah Sungai Saint Lawrence. Secara umum, komplek perumahan Habitat 67 ini dianggap sebagai landmark arsitektur Kanada dan termasuk salah satu bangunan yang paling mudah dikenali baik di Montreal maupun se-Kanada. Meskipun terlihat seperti balok-balok kayu yang ditata tak beraturan, namun sebenarnya bangunan ini sangatlah stabil dan nyaman untuk ditinggali. Yang kelima, La Pedrera, Spanyol. La Pedrera atau yang dikenal juga sebagai Casa Mila merupakan bangunan yang dirancang oleh arsitek yang bernama Antoni Gaudí dan dibangun selama rentang waktu 6 tahun sejak tahun 1906 sampai 1912. Dan kalian tahu nggak? Ternyata gedung yang satu ini memiliki kisah yang cukup unik. Pada awalnya, bangunan yang satu ini dirancang oleh Gaudí sebagai rumah untuk pasangan yang sudah menikah. Meski memiliki gaya yang unik, namun saat itu bentuk bangunan ini dianggap tidak konvensional. Tapi saat ini bangunan tersebut dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pengunjung bahkan diperbolehkan untuk naik ke atas gedung dan menikmati karya arsitektur bangunan tersebut dari dekat. Yang keenam, Kubik House, Rotterdam, Belanda. Ketika jumlah penduduk di dunia semakin besar, maka kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat. Lahan kosong menjadi sasaran utama untuk dibanguni rumah-rumah sehingga tidak ada lahan lagi di permukaan bumi. Nampaknya inilah yang menjadi inspirasi arsitek rumah kubus di Belanda ini. Para arsitek ini ingin menciptakan hunian yang layak tanpa harus memakan banyak lahan di permukaan. Jadi dibuatlah rumah kubus seperti ini agar tidak memakan banyak lahan di permukaan bumi. Rumah ini dirancang oleh arsitek yang bernama Piet Blom berdasarkan konsep hidup adalah atap sebuah perkotaan. Artinya rumah tersebut dibangun di atas sebuah tiang penyangga sehingga menyisakan ruang yang terbuka yang cukup luas di bawahnya. Rumah ini dibangun lazimnya seperti rumah pada umumnya, menggunakan material batu bata dan juga semen. Namun yang unik, rumah ini berada di atas dan disangga oleh tiang penyangga seperti rumah pohon. Hanya saja yang menyangga di sini adalah beton. Oh iya, rumah kubus ini berjumlah 38 rumah yang berbentuk kubus yang saling berkaitan dan menjadi hunian yang nyaman. Pada intinya, rumah ini dibangun secara terbalik dan hanya disangga oleh satu tiang. Itu tujuannya untuk mengurangi pemakaian lahan di muka bumi. Bagaimana menurut kalian tentang bangunan-bangunan dan juga bentuk rumah yang unik dan juga anti mainstream yang sudah kita bahas dari tadi? Dan menurut kalian bangunan yang mana yang paling unik dari semua bangunan yang sudah kita bahas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dibantu like, komen, share dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!